Assalamualaikum Bu Sukamti. Waalaikumsalam Bu Masalia. Iya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Mm-mm. Gimana Bu Masalia kabarnya? Iya, sehat kembali. Ibu ini dari mana tadi Bu? Hari ini di Dari sekolah? ngajar aja. Dari Oh ngajar di gitu. kelas Bu. Bagaimana kondisi sekolah? Aman? Aman. Oke. Jadi hari ini kita akan mengadakan coaching ya Bu, setahu saya Ibu ya. Iya. Eh, Nah, untuk coaching ini kan keterampilan itu ada 3 ya Bu ya. Nah dari Mm-mm. keterampilan coaching yang 3 itu, yang presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, itu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lebih Saya kira-kira? ingin mengembangkan yang mendengar aktif Bu Masalia. Karena Oh, kadang saya oke. tuh orangnya nggak sabaran gitu kan. Oke. Salut, saut, menyahut gitu. Jadi Oh saya gitu. pengen jadi pendengar yang baik, tapi aktif Baik. mendengarkannya. Baik, menjadi pendengar yang baik. Menurut Ibu, seseorang itu menjadi pendengar yang baik ketika sudah seperti apa, Ibu? Minimal kita tidak memotong pembicaraan orang lain gitu. Kita Mhm. tunggu dulu, kemudian kita berempati dengan permasalahan yang Mhm. disampaikan dari kuncinya. Seperti itu, Bu. Mhm. Oke, empati yang Ibu maksud ini mungkin bisa dijabarkan lagi? Saya pengen tahu. Empati itu perasaan di mana kita ikut merasakan apa yang dirasakan atau yang dihadapi permasalahan Dihadapi dari oleh. kuncinya gitu. Oh, seperti itu. Baik, saya sudah menemukan indikator apa saja mungkin yang ingin Ibu gali pada diri Koci. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan Ibu, mungkin ada pertemuan dengan Kocinya, Iya, bisa dimulai. iya. Terima kasih. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang Bu Sukamti. Oke, sehat Pak Rahmat ya. Alhamdulillah sehat Bu. Ya Oke. cuman sedikit ada masalah Bu. Oh Jadi gitu. agak Iya, iya permasalahannya apa Pak Rahmat? ya kebetulan kan kemarin saya sudah menghubungi Ibu Bu ya. Jadi Iya, ingin ingin bercerita lah sama Ibu. Artinya berkeluh kesah terhadap masalah yang saya hadapi saat ini. iya, Nah, kaitannya dengan pekerjaan di sekolah Bu. Ya, jadi ini menjadi beban bagi saya dan teman-teman. Ya, jadi mungkin saya akan ceritakan Bu ya iya. kronologisnya itu seperti apa. Ya, pertama di hari Senin Bu, itu Senin yang lalu. Ya, jadi pada pukul 14.30 itu sebenarnya kami sudah persiapan pulang karena kebetulan di sekolah kami kan kegiatan KBM itu dilaksanakan sampai pukul 14. Nah, jadi kami Administrasi. jadi menunggu waktu. Jadi 14.30 kadang-kadang sampai jam 15 itu kami masih di sekolah. Jadi nah di sela-sela menunggu itu datanglah 2 orang siswa Bu ke Oh, iya. ruangan. Ya, Hmm. jadi menyampaikan, Pak, aksesoris motor saya hilang. Loh, hilangnya di mana, Le? Di parkiran, Pak. Nah, saya sadar ini pas tadi isi bensin, kok ini apa penutup pentil ban saya itu nggak ada. Terus lampu hias yang saya pasang juga nggak ada, Pak. Nah, saya mau cek CCTV, katanya. Karena saya yakin nih hilangnya di sekolah. Kami yakin ini hilang di sekolah, yakin Pak. Nah, tetapi kami tidak memperkenankan siswa itu untuk melihat CCTV ya Bu. Jadi karena sifatnya Iya, rahasia. Jadi kami akhirnya menghubungi operator yang biasa megang CCTV. Jadi minta tolong untuk dicekkan rekaman. Nah, jadi kami perkirakan, kami tanyakan kan ke siswanya itu terjadinya jam berapa.
Nah, Mm-mm. ternyata terjadinya tuh antara jam 9 katanya sampai jam 11. Karena waktu pagi itu katanya diceknya masih ada. Nah, jadi akhirnya setelah dilakukan pencarian file itu Bu, rekaman. Nah, Mm-mm. akhirnya kami menemukanlah ada 6 siswa yang mondar-mandir di area parkir tersebut. Nah, pada menit tertentu itu terlihatlah ada 3 anak yang memang mengambil. Jadi monel itu diambil, lampu hias diambil. Nah, jadi itu menjadi temuan awal. Nah, kebetulan pada saat menyaksikan CCTV itu ada kepala sekolah. Nah, jadi langsung tolong ya BK tangani ini. Nah, Oh karena iya waktu itu iya. sifatnya darurat, jadi kami menangani. Nah, berhubung saya harus berangkat mengikuti uh, lomba Bu, jadi akhirnya saya delegasikanlah kepada teman-teman BK yang lain untuk menangani. Nah, akhirnya saya berangkatlah di hari Selasa itu ke Balikpapan. Nah, ternyata malam Rabu itu saya ditelepon sama wali kelasnya marah-marah. Oh. Kenapa kok saya yang nangani? Wah, jadi saya jadi tidak enakan kan Bu. Padahal Mm-mm. sebelum Mm-mm. saya berangkat juga saya sampaikan bahwasanya nanti tolong nih wali kelasnya dihubungi supaya Mm-mm. sama-sama menangani. Kalau memang misalkan wali kelasnya mampu menangani, maka itu kita serahkan ke wali kelas. Gitu. Bagus. Tetapi pada saat itu bapaknya masih marah-marah. Wah, saya diomel-omeli. Saya pada saat itu lagi fokus lomba, ternyata harus itu jadi buyar Bu pikiran kemana-mana. Iya iya iya. Nah, jadi akhirnya beberapa guru yang produktif mengajar di jurusan itu juga berkeberatan. Nah, katanya pihak BK itu menyebarluaskan rekaman CCTV. Nah, saya minta buktinya, teman-teman tuh tidak bisa menunjukkan itu. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi masalah? Nah, padahal kan rekaman itu hanya yang pegang tuh BK dan kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah pun setelah kami konfirmasi katanya tidak pernah menyebarkan kemana-mana rekaman itu. Nah, jadi yang karena teman-teman yang ada nih masih junior yang Bu, jadi dimarah-marahilah sama guru-guru produktif itu. Artinya katanya melangkahi wewenang wali kelas. Padahal pada saat saya tanya ke teman-teman, ketika dilakukan kegiatan konseling di ruang BK itu kan sudah dilakukan proses itu kepada peserta didik. Dan akhirnya peserta didik pun mengakui apa yang mereka lakukan. Nah, jadi kami sama teman-teman saya arahkan untuk melakukan identifikasi apa-apa saja yang telah dilakukan mereka. Mereka sendiri yang tulis tangan Bu, jadi mengambil uh, pokoknya aksesoris motor lah, ada spion apa tuh diakui semua. Nah, ternyata terjadinya kehilangan selama 2 minggu itu ya mereka lah yang melakukan. Ya, jadi itu. Nah, jadi akhirnya kan supaya uh, tidak terjadi perselisihan yang berlarut antara BK dengan wali kelas dan guru yang mengajar di jurusan tersebut, maka saya minta kepada kepala sekolah untuk bisa difasilitasi rapat atau sosialisasi tentang bagaimana mekanisme penanganan siswa di sekolah. Alhamdulillah waktu itu langsung ditanggapi cepat oleh kepala sekolah Bu, jadi dilaksanakan di hari Sabtu kemarin. Nah, jadi kami sampaikanlah di situ bahwasanya kami tidak pernah ada niatan untuk mengambil alih sebuah masalah dari wali kelas. Bahkan justru kami mengharapkan wali kelas dulu yang menangani. Nah, sekiranya nanti tidak mampu, barulah dialih tangankan ke BK. Nah, setelah di BK mungkin kami lihat itu masalahnya memang kami juga tidak mampu menangani, maka kami akan alih tangankan kepada yang memang ahlinya. Jadi seperti itu masalah yang saya hadapi Bu. Jadi Berarti permasalahan ini itu
tentang miskomunikasi Pak ya antara Iya, guru BK dengan wali kelas gitu iya ya. betul Bu. Heeh. Sebetulnya guru BK saat dilimpahkan untuk menangani masalah itu sebelum Bapak ikut lomba itu memanggil wali kelasnya tidak Pak? Ya, jadi waktu itu kan ini menurut keterangan, karena kan saya limpahkan ke teman Bu ya. Jadi mohon Mm-mm. supaya di hari Selasa itu bisa koordinasi dengan wali kelas. Nah, Iya. kebetulan di hari itu bapaknya tuh tidak turun. Nah, jadi di Hmm, telepon pun tidak diangkat. Jadi kan, nah sedangkan ini kan sudah ada istilahnya itu segala bukti dan lain-lain itu sudah lengkap Bu ya. Jadi kita kan perlu melakukan cepat kata kepala sekolah ini karena uh, perilakunya ini adalah perilaku menyimpang, baik itu secara aturan maupun secara hukum kan Bu, karena iya. kasus pencurian gitu, artinya mengambil hak orang lain tanpa seizin yang pemiliknya. Nah jadi si anak ini diminta untuk bertanggung jawab mengembalikan semua barang yang masih ada sama dia. Akhirnya di hari Rabu itu semua barang yang ada sama Nana itu dikembalikan Bu, walaupun ada sebagian yang memang sudah dijual katanya. Jadi tetap kami minta itu pertanggungjawabannya untuk diganti, jadi sesuai dengan yang hilang. Nah akhirnya di hari Rabu itulah di, kebetulan wali kelasnya datang, nah itu yang disampaikan. Padahal malamnya itu sudah ditelepon saya malam Rabu itu, beliaunya marah-marah. Nah, padahal beliau sendiri kan belum tahu kronologisnya. Terus saya sampaikan, Pak, kami tidak pernah menyebarkan video hasil rekaman dari CCTV. Kalau Bapak memang punya, mana Pak? Tolong tunjukkan ke saya. Nah, saya akan lebih ini akan bertanggung jawab terhadap apa yang mungkin di antara teman kami ada yang melakukan penyebaran video itu. Karena langsung saya klarifikasi Bu ke teman-teman yang ada di BK, tidak ada Bu yang menyebarkan. Karena itu adalah sifatnya rahasia. Bahkan peserta didiknya pun si siswa ini tidak melihat Bu rekaman CCTV itu. Walaupun kami Iya. punya, kami tidak tunjukkan. Bahwasanya kami ada bukti loh kalian tuh ini. Nah artinya cukup kita yang tahu, sudah tutup. Kalau begitu sudah ada pertanggungjawaban dan itu menjadi kesadaran bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah kesalahan, maka kita lakukan perbaikan sama-sama kan harusnya Bu gitu. Nah, jadi Oke, seperti itu. berarti sebetulnya secara prosedur itu dari BK sudah menghubungi wali kelas gitu Pak ya, sudah Ya, prosedurnya sudah betul, cuma wali kelas ini nggak standby waktu dikomunikasikan. Terus ya, keberatannya wali kelas ini dikatakan tidak boleh dipublikasikan hasil CCTV. Padahal itu ya, tidak betul Pak ya. iya Ya, tidak betul Bu. sekarang ini wali kelas sudah tahu Pak kalau memang dari BK maupun kepala sekolah itu tidak mempublish karena ini harus eh, dikomunikasikan kan? Sudah dikomunikasikan Pak ya dari BK untuk Ya, di cross check kembali ke wali kelasnya tadi? Bagaimana ya. Pak? Jadi kebetulan di hari Sabtu itu Bu langsung Oh, rapat iya. dinas Bu. Jadi semua guru-guru baik yang terlibat maupun tidak itu kami undang Bu ke ruang rapat semua. Jadi kami jelaskanlah di situ bahwasannya apa yang terjadi itu bukan seperti apa yang isu yang berkembang Ya, gitu. Nah, jadi betul. akhirnya teman-teman tuh makanya waktu di dalam rapat tuh saya tanyakan di antara Bapak Ibu siapa yang punya rekamannya. Nah, saya mau ini. Nah, ternyata kan tidak ada yang pegang. Ya, Nah, di mana letaknya kami menyebarluaskan? Nah, tolong diklarifikasi nih gitu. Jadi jangan sampai ada tuduhan yang memang tidak benar tidak terjadi dan tidak benar dilakukan itu. Nah, makanya kepala sekolah pun menjamin bahwasannya tidak ada pernah ada menyebarkan kemanapun, termasuk kepala sekolah kan yang pegang rekaman Bu. Jadi tidak ada. Nah akhirnya bagus sekali teman-teman, Pak Rahmat ya. iya itu. Jadi kena jangan sampai Bu jadi itu menjadi isu yang liar itu. Jadi Iya, betul. padahal
kami itu tidak ingin menjatuhkan siapapun Bu ya. Jadi karena waktu itu kondisinya mendesak, makanya kami terpaksa mengambil alih kegiatan investigasi itu tanpa wali kelas. Karena beberapa kali kami hubungi kan tidak diangkat, tidak diterima. Bahkan di WA pun tidak terbaca Bu. Jadi hanya centang satu pada saat itu. Ya walaupun beliau beralasan pada saat itu tidak memiliki paket data, jadi tidak membaca. Nah, jadi itu. Jadi kata kami tidak, bukan berarti begitu kasus itu berhasil diungkap bahwasanya BK lah yang menjadi pahlawan tuh bukan. Justru ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kenapa kok anak-anak bisa sampai seperti itu di sekolah kan gitu. Nah, yang kita khawatirkan kalau itu di masyarakat, misalkan di parkiran umum, nah ditangkap masyarakat umum, nah itu kan malah berbahaya Bu ya. Nah, makanya kami membangunkan kesadaran itu. Bahkan orang tuanya pun kaget Bu. Jadi dikira selama ini aksesoris yang dibawa tuh memang beli. Nah, karena menurut pengakuan anak itu kan itu beli atau tukar tambah katanya. Makanya kan orang tuanya heran kok hampir setiap hari itu ganti-ganti gitu. Iya. Ternyata tuh kebetulan kan memang anak-anak yang secara ekonomi itu memang di atas rata-rata Bu, yang 3 orang ini. Jadi kalau alasannya ketidakmampuan untuk membeli itu enggak ada. Jadi murni kena kenakalan Bu. Nah, jadi kami itu. Itu tindakan Pak Rahmat Anwar itu sudah bagus sekali Pak. Jadi cepat penanganannya. Jadi gosip yang isu-isu yang tidak betul itu bisa langsung diredam. Itu bagus sekali untuk tindakan Pak Rahmat Anwar. Mungkin untuk permasalahan itu sudah clear Pak ya sekarang. Ya, Yang jadi alhamdulillah sudah Bu. permasalahan ya, yang jadi permasalahannya ini diharapkan Pak Anwar ke depannya seperti apa Pak? Ya, Biar jadi nggak terjadi gitu. jadi pada saat rapat itu kami sampaikanlah bahwasanya untuk ke depan ini ya kita komunikasi yang kita lebih utamakan. Jadi ketika ada masalah yang memang harus diselesaikan, maka kita harus yang penting itu tabayun dulu Bu ya. Jadi mengkonfirmasi dulu. Jadi Betul. jangan langsung main mengandalkan emosi, marah-marah ya. Jadi kita lebih mengutamakan dialog terlebih dahulu. Jadi saya sampaikan, jadi mekanisme penanganan siswa kami harapkan ya berjenjang. Jadi mulai dari wali kelas nanti ke BK, BK nanti ke kesiswaan. Kalau di kesiswaan nanti ternyata ini harus diselesaikan oleh kepala sekolah, maka akan disampaikan ke kepala sekolah. Gitu. Jadi sudah kami Itu sampaikan Bu alur penanganan. oke. Itu berarti sudah dilakukan untuk antisipasi ke depannya ya sama Pak Rahmat Anwar ya. Oke, Iya berarti betul nanti Bu. tinggal komitmen dari guru BK maupun guru yang lain untuk melaksanakan prosedur penanganan siswa bermasalah. Mungkin Masalah. seperti itu Pak ya. Iya Oke. Bu. Iya. Menurut Pak Rahmat Anwar, ke depannya kalau misalnya selama ini sebelum kejadian itu gitu ya, itu kan eh, komunikasi atau prosedur itu belum disosialisasikan atau memang sudah disosialisasikan tapi seperti apa Pak? Kan Ya, eh, atau waktu setelah permasalahan itu hanya penguatan saja gitu atau bagaimana? ya, jadi sebetulnya kalau di setiap tahun ajaran itu kan kami sudah menyampaikan Bu. Oh Jadi ada ya. karena ketika pembagian siswa asuh, kalau di BK itu kan pembagian siswa asuh Bu ya. Ya, jadi di situ kami sampaikan. Jadi kalau siswa asuh di kelas 12, nanti wali-wali kelas 12 itu akan misalnya saya dapat jatah yang kelas 12, maka wali kelas yang kelas 12 itu saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu nanti tolong kerjasamanya ya dalam penanganan siswa. Misalkan ada siswa Bapak Ibu yang misalkan alpanya lebih dari seminggu, nah setelah Bapak Ibu tangani ternyata tidak ada perubahan, maka nanti bisa dialih tangankan ke BK. Jadi kami bisa akan membantu. Ya, jadi Oke, menurut lebih Pak kepada Rahmat penguatan.
Oh, sudah ada penguatan ya, tinggal penguatan aja. Jadi menurut Pak Rahmat Anwar, untuk ini biar nggak kejadian lagi, apa yang direncanakan, tindakan lanjut apa yang direncanakan Pak Rahmat Anwar? Ya, jadi kami sudah membuat itu Bu, pamflet. Jadi nanti itu ditempel di setiap ruangan kan ruang gurunya itu ada 5 Bu. Jadi di Ya, setiap ruangan itu ada kami tempel. Jadi mekanisme penanganan siswa. Jadi kami sudah membuat itu. Jadi berarti tinggal poster-poster itu ya, jadi penempelannya. Oke. ya, Untuk penempelannya dan mungkin penempelan itu dalam rangka sosialisasi, Pak ya. Itu iya mau betul Bu. dilaksanakan kapan itu, Pak? Nah, ini kemarin sudah ditempel Bu. Jadi Oh, sudah. mulai hari Senin kemarin sudah ditempel. Jadi supaya ya menjadi pengingat lah bahwasanya oh iya ini Betul. jadi kalau ada masalah langsung ini. Iya. Jadi seperti Oke. itu Bu. Salah satunya yang kami lakukan. Oke, sudah bagus Pak Rahmat Anwar. Jadi kedepannya aturan atau prosedur penanganan siswa bermasalah itu diharapkan bisa dilaksanakan betul-betul dari guru BK maupun guru yang lain. Itu Iya, harapan dari Pak Rahmat Anwar ke depannya gitu Pak ya. iya Bu. Kira-kira untuk mengawasi atau menjaga komitmen dari guru BK maupun guru-guru yang lain itu Pak Rahmat Anwar itu perlu kerjasama dengan siapa Pak kira-kira Pak? Ya, jadi kalau kaitannya dengan siswa, maka kami akan bekerja sama dengan kesiswaan, Bu. Oh Ya, gitu ya. jadi mitra utama kami adalah kesiswaan. Dengan pembina OSIS, itu jadi kami koordinasinya intens terus, Bu. Jadi kalau walaupun sebelum ada masalah ini kami ya sudah ini tetap komunikasi. Misalnya Pak, ini di 10 multi, kok anaknya jarang sekarang nih, akhir ini jarang masuk Pak. Kira-kira di BK ada nggak program untuk melakukan kunjungan? Nah, makanya kami langsung menghubungi wali kelasnya dulu Bu. Nah, Bu, ini kami dapat kabar siswa Ibu nih dalam minggu ini sudah 1 minggu ini tidak masuk. Nah, kira-kira Ibu ada waktu enggak kalau misalkan ikut BK melakukan kunjungan? Oh ya bisa Pak, nanti kalau anu pulangan, nanti kalau anu kan saya telepon dulu orang tuanya Pak ya. Ya, nanti dari wali kelas itulah yang menyampaikan ke kami Pak dapat jadwal jam 3. Nah sudah kami langsung berangkat tuh Bu jam 3 berkunjung. Jadi itu. Bagus sekali Pak, tadi rencananya itu kerjasama dengan waka kesiswaan, karena kalau kita bekerja sendiri tanpa pejabat mendukung gitu kan Pak, kita akan kesulitan. Ketika ada kerjasama dengan waka kesiswaan, mudah-mudahan tujuan yang diinginkan dari Pak Rahman Anwar lebih efektif dan berhasil nantinya. Oke. Iya Bu. Mungkin Jadi seperti itu Pak Rahmat, mudah-mudahan ya berhasil untuk program-programnya. terima Ada kasih yang mau Bu ya disampaikan sudah lagi? ya saya menjadi lega Bu. Jadi apa yang menjadi beban saya itu sudah bisa diluapkan. Ya, terima kasih Ibu sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya, Bu. Ya, sama-sama Pak, kita sama-sama berjuang untuk peningkatan kompetensi siswa. Oke, Oke. terima kasih Pak Terima Rahmat. kasih, Mungkin Bu. cukup ya kucing Ya, Pagada sama-sama, Bu. siang hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah selesai coachingnya, Bu. Sudah Bu Masalia, alhamdulillah. Oke, jadi tadi kan Ibu lebih spesifiknya pengen apa namanya menggali keterampilan di bagian mendengarkan aktif ya, Bu ya Ya. tadi ya. Nah, tadi Ibu sudah melakukan coaching. Apa menurut Ibu, Ibu sudah melakukannya dengan baik untuk mendengarkan aktifnya? Eh, cukup kali Bu, jadi tapi ya belum maksimal. Jadi kalau misalnya dinilai itu ya
belum 8 gitu, masih di bawah 8, Masih di 6 skala atau berapa kira-kira? Oh, 6 atau 7. 7 Oke, ya, mungkin 7 kali Bu. Jadi masih perlu ditingkatkan lagi menurut saya biar lebih bagus lagi, oke. lebih baik lagi. Ya. Di sini tadi ada beberapa yang sudah saya catat. Menurut saya, Ibu sudah betul-betul, memperoleh indikator untuk yang empati tadi. Karena saya dengar tadi di awal Ibu menyampaikan, eee, mendengar aktif itu yang bisa, berempati terhadap kucingnya, ya. Di sini saya rasa Ibu sudah, sampai pada indikator itu, kemudian area yang Ibu kembangkan di bagian mendengarkan aktif juga sudah sangat baik, sudah sangat terwakili. Kemudian, yang ingin saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi selain, berdasarkan hasil coaching barusan? Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan atau pengen ditambah lagi? Mungkin mengajukan pertanyaan berbobot kali Bu Masalia, biar Oh, bisa seperti mengeksplor itu. lagi kompetensi yang dimiliki kucinya, mungkin seperti itu. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Perasaan saya lega, jadi eh, bisa sharing dan mendampingi kuci dalam menyelesaikan permasalahannya gitu. Baik, apa harapan Ibu ke depannya? Harapan saya untuk kegiatan kucing ini saya bisa lebih meningkatkan yang tadi yang dikatakan apa, Ya, mendengarkan aktif. memberikan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi dan mendengarkan aktif pun perlu ditingkatkan, tapi bisa ditambah lagi yaitu tentang memberikan pertanyaan berbobot gitu. Baik, ini yang sudah kita, capai hari ini. Semoga ke depannya kita bisa bertemu lagi dan bisa sharing bersama lagi. Mungkin ada ingin Ya. yang ditanyakan lagi? Ada yang perlu ditanyakan lagi, Bu? Sudah cukup saya kira Bu Masalia. Terima kasih Iya, atas baik. Sehat-sehat selalu ya, bantuannya. Ibu. Iya, Sampai jumpa di lain alhamdulillah waktu. mudah-mudahan Oke. amin. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.